Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan, datang membawa kerinduan hati kami. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik anak-anak yang sudah hadir di tempat ini maupun yang hadir di rumah. Terima kasih Tuhan, kami buka acara ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Tante Yulius ajak anak-anak yang di rumah maupun yang di sini untuk bangkit berdiri. Kita menggunakan gerak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak semua pada pagi ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami
anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Tuhan berkati juga Bu Guru yang menyampaikan. Pakai Bu Guru untuk menjadi saluran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang yang dekat padanya. Temanya tadi sekali lagi, pemeliharaan Tuhan bagi orang yang dekat padanya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 13. Kejadian 6 ayat 9 sampai 13. Ibu Guru akan membacakan dan anak-anak mengikuti di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-10, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Nuh. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh? Pasti sudah ada yang pernah mendengar cerita tentang Nuh. Tetapi mungkin juga ada yang belum pernah ya. Nah, apakah adik-adik mengetahui kehidupan Nuh bagaimana? Dalam pembacaan tadi kita sudah membaca bahwa dikatakan Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, itu kehidupan Nuh. Dia suka hidup dekat dengan Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Itulah kehidupan Nuh. Nah, Nuh tadi memiliki 1 orang istri. Kemudian berapa anaknya tadi? Ada 3 orang. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. 1 keluarga. Kemudian Sem, Ham, dan Yafet ini memiliki lagi masing-masing 1 istri. Jadi tadi Nuh, kemudian istrinya, kemudian 3 anaknya, kemudian ditambah lagi 3 istri dari anak-anak Nuh tadi. Jadi jumlah mereka 8 orang. 8 orang ya. Itu Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh dan keluarganya ini hidup dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekeliling mereka, tetangga mereka, orang-orang sekampung mereka, bahkan orang sekota mereka, itu semua melakukan kejahatan. Mereka tidak mau memuji Tuhan, mereka tidak mau menyembah Tuhan, mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan, dan mereka melakukan banyak sekali kejahatan, berbohong, mengambil milik orang lain, mengganggu orang lain, dan banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan, saling membunuh, saling membenci satu dengan yang lain. Nah, sehingga Tuhan mengambil keputusan, saya harus menghukum orang-orang jahat ini dari muka bumi, yaitu dengan mendatangkan air bah. Air bah itu adalah banjir besar. Nah, tetapi
Nuh dan keluarga hidup dekat dengan Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, sehingga Tuhan sayang kepada Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah batra. Batra itu adalah kapal yang besar atau perahu yang besar. Nah, Nuh tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia tidak bilang, Tuhan gak mau, repot, nanti bisa nggak saya bikin kapal yang sebesar seperti yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak berkata demikian. Dia taat kepada perintah Tuhan. Nuh membuat kapal yang besar itu seperti ini ya, supaya Nuh dan keluarga dan binatang-binatang bisa diselamatkan, bisa terpelihara di dalam bahtera ini ya. Nuh mulai memasukkan binatang-binatang sepasang. Semua binatang masuk ke dalam bahtera Nuh. Seperti ini. Ada zebra, ada burung, ada jerapah, dan segala macam binatang. Kemudian terakhir Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera ini. Setelah semua masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup bahtera ini, ketutup semua, dan mereka berada dalam bahtera. Setelah Nuh dan keluarga dan segala macam jenis binatang berada di dalam bahtera ini, Tuhan menurunkan hujan yang lebat sekali selama 40 hari 40 malam, sehingga muka bumi dipenuhi dengan air. Orang-orang yang ada di luar perahu tadi, bahtera tadi, mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Mereka semua tenggelam, rumah-rumah tenggelam, sampai pohon-pohon, bahkan sampai gunung-gunung pun tertutup oleh air. Air banjir besar selama 150 hari. Kalau dibagi 30 itu 5 bulan. Jadi Nuh dan keluarganya berada dalam bahtera itu selama 5 bulan. Dan bumi dipenuhi dengan air bah. Tetapi karena Tuhan memelihara mereka, mereka tetap terpelihara, tetap cukup karena Tuhan memeliharakan mereka. Nah, anak-anak ini kasih Tuhan, Nuh dan keluarga dipelihara oleh Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan, karena mereka hidup dekat dengan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, anak-anak, kita harus juga belajar hidup seperti Nuh. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya hidup dekat dengan Tuhan? Tadi yang pertama tadi kita rajin berdoa, kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan seperti keluarga Nuh lakukan. Harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kita tidak melakukan kejahatan. Kita tidak berbohong, kita tidak mencuri, kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, membantah orang tua, kita tidak dengar-dengaran kepada nasihat, kita menjauhkan semuanya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun selalu memelihara kehidupan kita. Nah, mulai sekarang kita belajar hidup dekat dengan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Anak-anak ini kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini, yaitu tentang Nuh dan keluarga.
Kita akan membaca ayat hafalan dari Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Pendek aja ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua supaya kami bisa melakukan firman Tuhan, yaitu hidup dekat dengan Tuhan, senang memuji dan memuliakan nama Tuhan, senang berdoa kepada Tuhan, senang membaca firman Tuhan, dan juga melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak semua, biarlah mereka senantiasa diberi kesehatan, diberi damai sukacita, diberi hikmat, kepandaian, kecerdasan dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Di sekolah pada saat ini belajar secara online, biarlah Tuhan menolong supaya anak-anak bisa mengikuti semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, yang telah disampaikan oleh Ibu Robin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu Tuhan Yesus Baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Kami tutup acara ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, acara ibadah kita pada pagi hari ini boleh